Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membincang dan mendiskusikan terkait dengan mata kuliah multikulturalisme. Dalam kesempatan kali ini kita bertemu kembali pada mata kuliah yang berbeda, yakni mata kuliah multikulturalisme. Tanpa perlu kita berpanjang lebar, marilah kita lihat pengertian dari multikulturalisme itu sendiri. Multikulturalisme dalam definisi dari perspektif antropologi berasal dari kata multi. Dalam akar kata, multikulturalisme dan pluralisme itu memiliki kesamaan makna. Mari kita lihat. Multi artinya adalah banyak, sementara kultur artinya adalah budaya. Sementara kalau kita artikan makna plural, yaitu jamak. Jadi multi karena cakupannya banyak, sementara plural itu juga jamak. Dalam hal ini bisa kita samakan secara definisi mana. Nah, apa yang dimaksud dengan definisi multikulturalisme itu sendiri? Baik, multikulturalisme adalah sebuah cara pandang, kebijakan, penyikapan, dan tindakan oleh masyarakat suatu negara, di mana di dalamnya adalah masyarakat yang majemuk. Dari apa? Dari etnisitas, dari budaya, dari agama, ras, dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita penting mempelajari multikulturalisme ini? Sebagai sebuah gagasan, maka multikulturalisme itu harus menjadi way of life di masyarakat yang multikultur atau beragam. Nah, dalam konteks ini, apakah Indonesia merupakan negara multikultur? Indonesia. Baik, kita tahu Indonesia itu adalah membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, dan lebih dari 17.000 pulau terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dan kita tahu ada lebih dari 700 ragam bahasa dengan dialeknya berdasarkan catatan dari Artepak Nasional. Ada juga beragam tradisi, adat istiadat di masing-masing daerah. Dan kita juga tahu bahwa Indonesia negara secara akomodatif mengakui 6 agama. Kita tahu Islam, Kristen, Protestan, Konghucu, Buddha, dan Hindu. Tentu kalau kita meragamkan ataupun kita pilah kembali, ada lebih dari 500 aliran kepercayaan di negeri ini, dan itu dalam istilah terminologi para pegiat multikultural atau kelompok-kelompok yang sangat toleran dengan kelompok-kelompok yang lain juga dapat dikatakan sebagai sebuah agama pribumi, dan kita harus mengakui itu walaupun secara administratif negara mereka tidak terakui, tapi sebagai sebuah eksistensi keberadaan mereka sebagai sebuah masyarakat, maka tentu ketika kita memiliki nilai-nilai ataupun gagasan tentang multikulturalisme, kita harus menghargai mereka sebagai sebuah aliran kepercayaan. Nah, yang kedua itu adalah cara pandang. Cara pandang adalah cara kita bertindak di dalam kehidupan sosial, kehidupan bermasyarakat. Tentu kita sebagai manusia yang hidup di negara yang multikultur, contoh yang saya sebutkan tadi adalah perbedaan agama, dikatakan dia sebagai seorang yang memiliki pandangan multikultural harus dipastikan dalam kontaknya itu apakah dia punya teman yang berbeda secara keyakinan. Nah,
kalau Anda punya teman yang berbeda keyakinan, maka saya boleh katakan Anda memiliki pandangan multikulturalisme. Karena kalau kita beragam dan memiliki teman yang berbeda keyakinan, itu Anda sudah memiliki sebuah pandangan multikultur. Selanjutnya adalah dalam kebijakan, artinya negara harus mengakomodir kelompok-kelompok yang dalam kategori ini minoritas. Jadi tidak ada tirani mayoritas dan tidak ada tirani minoritas. Semuanya harus terlindungi, harus tercakup menjadi satu kesatuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia tentunya. Nah, oleh karena itu, kita harus juga menghargai gagasan multikulturalisme itu sebagai sebuah pandangan hidup yang mana di dalamnya harus menjadi sebuah nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ketika kita berbicara tentang multikulturalisme, tentu kita juga ada lawan katanya, yaitu monokulturalisme. Monokulturalisme, mereka adalah kelompok-kelompok atau orang-orang atau ya suku-suku atau sebuah bangsa-bangsa yang dia akan lupa tentang sejarah keragaman bangsa Indonesia. Kita tahu dalam sejarahnya tentu tidak akan saya jelaskan secara rigid pada kesempatan kali ini, karena itu merupakan mata kuliah yang berbeda tentunya. Tapi saya sedikit menyinggung bahwa terjadinya Sumpah Palapa yang dimotori oleh Gajah Mada, itu salah satunya adalah kewibawaan Gajah Mada ketika itu untuk menyatukan keragaman dalam satu kesatuan yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika, atau yang disebut juga dengan bahasa lain itu Unity in Diversity. Nah, orang yang berpikir monokultur atau monokulturalisme karena sudah menjadi sifat gitu ya, dia akan melupakan sejarah panjang itu. Sehingga merasa dirinya egois, merasa menang sendiri, tidak menghargai keragaman, bahkan mungkin ya contoh kasus mungkin bagi Anda yang memiliki ragam atau pemikiran monokultur itu, ketika mengucapkan Selamat Hari Natal atau Pak Valentine bukan budaya kita, misalnya begitu, terus lalu kita mengklaim itu bukan bagian dari bangsa Indonesia gitu ya, maka saya boleh katakan kelompok-kelompok ini ya sedikit banyak dia memiliki pandangan monokultur gitu ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena mereka cenderung tidak menghargai orang lain. Bukankah negara ini juga sudah mengakomodir dan mengakui 6 negara secara administratif? Ini penting. Nah, selanjutnya bagi pandangan orang kelompok-kelompok monokultur ini, dia itu juga monodiversity. Artinya adalah mereka hanya berkelompok, berkomunal dengan kelompok-kelompoknya sendiri. Contoh misalnya kalau Anda orang daerah misalnya kuliah di Yogyakarta, lalu Anda hanya berkelompok atau bergumul dengan misalnya dari suku Sunda, hanya bergumul dengan kelompok-kelompok atau suku-suku orang Sunda, termasuk misalnya ada suku Madura atau Jawa, hanya kelompok-kelompok itu tanpa mengikatkan diri dengan keragaman yang ada, tanpa mengikatkan diri dengan kelompok-kelompok organisasi ataupun mahasiswa yang di luar suku Anda, maka itu disebut dengan monodiversity. Nah, itu menjadi kategori dalam hal ini. Nah, dalam bertindak mereka cenderung represif. Represif dalam hal ini, ya kalau tidak sesuai dengan dirinya, maka dia cenderung melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum misalnya dan lain sebagainya. Nah, dari sikap monokultur ini harus diakui bersama bahwa cenderung dalam sikapnya itu dapat menyebabkan kekerasan sosial. Nah, dalam kekerasan sosial saya petakan menjadi dua, yaitu kekerasan aktual dan kekerasan simbolik. Apa saja kekerasan aktual ini? Kekerasan aktual misalnya perusakan tempat ibadah, atau misalnya kekerasan terhadap agama lain. Atau mungkin yang lagi viral dan lagi populer di negeri ini adalah kekerasan dalam hal kekerasan simbolik. Nah, ini penting ya. Karena apa? Dalam studi misalnya Dr. Nur Ikhwan, kalau Anda baca tahun 2016 kalau tidak salah dia menulis sebuah artikel
artikel di Ma'arif Institute, ada kategori yang disebut dengan umat mengambang. Nah, apa itu disebut dengan umat mengambang? Kelompok-kelompok dalam tanda kutip Islamis radikal yang mengaku dirinya paling suci, paling benar, yang berkomunal atau berkelompok di bawah lembaga negara, dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia, lalu dia bergerak mengatasnamakan mayoritas, padahal sebetulnya dia minoritas, gitu ya. Lalu dia melakukan sebuah gerakan untuk sebuah gerakan politik. Nah, dalam kategori itu, cenderung dia melakukan sebuah kekerasan simbolik. Kenapa? Salah satu misalnya contohnya ya kekerasan yang terjadi kepada Ahok. Ahok dalam term kelompok-kelompok, bolehlah saya katakan sebagai paham monokultur tadi, dia adalah kelompok-kelompok yang sudah menghina atau menista agama dengan mengucapkan atau menghina Al-Quran dan lain sebagainya. Sehingga dia cenderung melakukan sebuah kekerasan simbolik dengan nama istilah lain disebut dengan politik identity, mengatasnamakan agama. Lalu dalam kekerasan simbolik juga dia ketika dalam sebuah peraturan dia cenderung diskriminatif. Misalnya kalau kita bedah lagi di beberapa daerah, misalnya lahirlah perda-perda syariah dan sebagainya. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah perda syariah itu cocok untuk sebuah negara, sebuah wilayah? Misalnya. Terkecuali misalnya di Aceh karena dia memiliki sebuah sistem ketatanegaraan yang namanya juga NAD, Aceh Darussalam, begitu ya. Dia memiliki otonomi khusus yang di sana berbasiskan syariah, begitu, terkecuali itu. Tapi negara wilayah-wilayah lain misalnya seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, atau misalnya Kalimantan yang secara mayoritas penduduknya tidak hanya Muslim. Nah, cenderung misalnya pelabelan perda syariah atau lain-lain sebagainya, banyak kasus yang seperti itu. Nah, lalu biasanya juga kelompok-kelompok dalam simbol kekerasan simbol ini juga menuliskan sebuah tulisan-tulisan provokatif. Ya, kita tahu di dalam media sosial ataupun media-media yang lain yang hari ini berkembang dan biasanya itu menyasar kelompok-kelompok generasi milenial. Kenapa? Karena dia nala literasi terkait dengan bacaan-bacaan dan keislaman yang inklusif itu cenderung kurang bahan bacaan itu. Nah, dia sering melakukan sebuah tindakan-tindakan atau tulisan-tulisan provokatif tentunya. Nah, kelompok yang monokultur ini juga dia cenderung melakukan sebuah sistem truth claim atau klaim kebenaran. Dirinya itu merasa yang paling benar di antara kelompok-kelompok yang lainnya. Nah, dan juga cenderung mereka itu berpikir close-minded atau berpikirnya pendek tanpa berpikir jangka panjang. Menutup dirinya kecuali kebenaran yang dia sudah miliki. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, dalam hal ini multikulturalisme itu mengajarkan kita bagaimana hidup atau berpikir harus memiliki sikap open-minded secara terbuka. Kita jangan anti ketika misalnya mempelajari kajian-kajian tentang dunia timur atau dunia barat yang hari ini banyak diteliti oleh ilmuwan-ilmuwan barat, begitu. Lalu karena kita memiliki keyakinan agama Islam lalu kita menutup diri, itu tidak bisa. Dan jangan, kalau Anda memiliki pandangan multikultur, maka kita harus open minded, harus saling dialogis, harus saling berdialektika dengan perbedaan-perbedaan yang ada tentunya. Lalu multikulturalisme itu juga harus menjadi sebuah gerakan yang disebut juga dengan out of the box atau di luar batasan berpikir kita, tapi dengan kajian-kajian yang tentu kita harus memiliki landasan filosofis yang kuat. Selanjutnya juga multikulturalisme itu menginginkan kita untuk bersikap inklusif. Inklusif itu terbuka. Kalau Anda punya tetangga yang berbeda keyakinan, janganlah Anda karena dia berbeda keyakinan, misalnya tetangga, lalu Anda tidak anggap sebagai tetangga Anda. Itu disebut dengan tidak inklusif. Atau disebut juga dengan eksklusif. Gitu ya. Nah, multikulturalisme juga harus bersikap inklusif dalam tindakan, perilaku, termasuk dalam berpikir ya, harus inklusif. Nah, sikap inklusif ini
paling tidak ada 4 hal ini yang menjadi sebagai manhaj al-harokah atau tindakan dalam bergerak. Yang pertama adalah tasamuh. Tasamuh adalah saling menghargai, saling toleransi. Tawazun itu bersikap seimbang. Ketika Anda menjadi pemimpin, ternyata di pemimpin kelompok Anda itu ada yang non Muslim atau tidak sama keyakinan dengan Anda, maka Anda harus seimbang ketika ada persoalan di masyarakat. Harus dipastikan Anda harus berimbang. Jangan hanya condong terhadap misalnya keyakinan Anda sebagai seorang Muslim, tidak hanya itu. Yang selanjutnya harus bersikap ta'adul. Ta'adul adalah bersikap adil, tidak hanya memihak salah satu kelompok tertentu, dan tawasud tentunya ya. Pada kesempatan ini, saya pikir ini menjadi sebuah grand tema pada pertemuan kali ini, bahwa multikulturalisme itu adalah sebuah nilai yang menjadi titik temu dari keragaman dan perbedaan. Oleh karena itu, multikulturalisme harus dikembangkan di negara Indonesia yang secara mayoritas walaupun Muslim, tetapi negara juga mengakui 6 agama yang berbeda. Oleh karena itu, dalam hal ini, di antara keragaman ini, yang harus menjadi pengikatnya adalah unity in diversity atau keragaman, kesatuan dalam keragaman. Pengikat yang lebih prinsipil dan menjadi way of life yaitu Pancasila. Pancasila harus menjadi guidance bagi kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar tentunya, yang lebih dari 270 juta jiwa penduduk, dan di sensus terbaru ada lebih dari 17.000 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, ada lebih dari 700 suku dengan bahasa dan dialektiknya, tentu juga kita lebih dari 500 suku dan tradisi yang berkembang di Indonesia. Itu dalam kacamata yang lebih besar ketika berbicara terkait dengan Indonesia. Sebagaimana Al-Hujurat mengatakan firman Allah, Allah tidak hanya menciptakan suku-suku, tidak menciptakan suku-suku bangsa-bangsa kecuali apalagi ta'arufu untuk saling kenal mengenal. Maka pengikat itu semua adalah unity in diversity. Terima kasih atas atensi Anda pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi landasan berpikir kita ketika akan melakukan sebuah tindakan-tindakan perspektif multikulturalisme. Tentu ada banyak kajian yang bisa Anda kembangkan sebagai sebuah pengertian mendasar dari multikulturalisme ini. Nanti kita akan lanjutkan kepada materi-materi selanjutnya yang akan lebih menarik, yang tentu itu kita diskusikan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas atensi Anda. Jikalau Anda masih punya pertanyaan yang perlu Anda pertanyakan, silakan tinggalkan kolom komentar di channel YouTube kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.